Shalom jemaat Tuhan, welcome to Go Beyond Church. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita akan membaca ayat foto yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai ke 13. Saya akan membaca ayat yang 10, saudara baca ayat yang 11, di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. 1 Tawarik 29 ayat yang 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, ya Tuhan yang mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan agung, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Engkau. sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bersama, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hari ini kita mau datang, kita mau meninggikan Dia. Yesus kebenaran kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Come on church, sama-sama katakan, Yesus Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah mengalahkan musuh. Amin. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sama-sama kita tepuk tangan. Katakan, Yesus Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan nama Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Biar kami terus memandang Engkau, Allah yang memegang hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita mau arahkan hati kita. Katakan, semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Mari katakan, semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Come on, we sing. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat, katakan,
penebusannya. Saat ini kita bisa berkata, aku menyembah Engkau Tuhan, itu adalah satu-satunya alasanku. Mari angkat suaramu. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Let's call His name Jesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Angkat suaramu. Kami agungkan nama-Mu. Dia pembebas kita, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yeah. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa kita dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Thank you Lord. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas kami, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan, Dia berkuasa atas segalanya. Amin. Tiada yang lain, there's no one like Him. Tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-10. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Pertanyaan ke-10, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukum-Nya.
Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Cintailah Tuhan Allahmu dan taatilah segala perintahnya. Silakan duduk kembali. Saudara, fenomena tagar Indonesia gelap yang belakangan ini ramai diperbincangkan mencerminkan kondisi bangsa kita yang tengah menghadapi berbagai tantangan. Ada krisis ekonomi, krisis moral, krisis sosial, bahkan krisis identitas dan juga krisis spiritual. Kegelapan ini tampak dalam meningkatnya angka kriminalitas, ketidakadilan, penyimpangan nilai, serta hilangnya harapan di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi ini, kita sebagai orang percaya dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berdiri dengan kuat dan berani memuliakan Allah di tengah-tengah keadaan ini. Melalui perenungan ini kita belajar bahwa memuliakan Allah bukan sekedar menaati perintahnya karena takut akan hukuman atau demi mendapatkan berkat. Memuliakan Allah berarti kita menikmati Dia, kita mengasihi Dia, kita mempercayai Dia, dan dengan kita menaati kehendak, perintah, dan hukumnya dengan sepenuh hati sekalipun kita berada dalam situasi yang ada saat ini. Saudara, ketaatan ini lahir dari kesadaran akan kasih Allah yang nyata dan luar biasa dalam hidup kita. Terutama melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Jadi saat merenungkan pengorbanannya, hati kita seharusnya dipenuhi rasa syukur dan dorongan untuk hidup taat sebagai respon kasih kepada Dia. John Piper pernah mengatakan, Allah paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita paling merasa puas di dalam Dia. Apa artinya bagi kita, saudara? Ketika kita menikmati kasih dan kebaikan Allah di tengah segala keadaan ini, kita dapat memancarkan terang Kristus dengan sukacita yang otentik. Bukan karena keadaan kita mudah, tetapi karena kita tahu bahwa dalam setiap situasi kita tetap aman di dalam Dia. Dengan mengerti akan hal ini, sikap kita seharusnya mencerminkan terang Kristus melalui kasih, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita melangkah di jalannya bukan karena terpaksa, tetapi dengan hati yang penuh dengan sukacita karena menikmati dirinya, mengasihi dirinya dengan puas di dalam kehidupan kita. Di tengah fenomena tagar Indonesia gelap ini, kita tetap bisa memuliakan Allah melalui perkataan dan tindakan nyata. Saudara, kita tidak sendiri. Kita melangkah bersama-sama dengan Dia, Allah Tritunggal. Dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak, perintah, dan hukumnya, kita dapat mengajak orang lain keluar dari kegelapan menuju terang kasih-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dapat menjadi agen kasih karunia yang berani, kuat, dan tak tergoyahkan, karena kekuatan kita bersumber dari Allah sendiri. Kasih dan kuasa-Nya memampukan kita untuk tetap setia di tengah-tengah tantangan, memberi pengharapan di tengah-tengah keputusasaan, dan menjadi teladan hidup yang memancarkan terang kasih Kristus bagi orang lain. Jadi saudara, mari kita terus melangkah dengan iman yang teguh, menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan membiarkan kasih Kristus bersinar melalui setiap tindakan kita. Karena di dalam Dia tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk diterangi. Saya undang kita semua, mari bangkit berdiri. Saudara, di tengah fenomena Indonesia gelap ini, mungkin inilah saatnya kita merenungkan apakah kita sudah benar-benar hidup sungguh-sungguh memuliakan Allah. Atau apakah kita sudah benar-benar hidup dengan memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan ini. Mari kita berbalik kepadanya dalam doa pertobatan dengan hati yang tulus.
dan membiarkan terangnya mengubah kita dari dalam, agar hidup kita menjadi saksi nyata kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saya persilahkan, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami masih mementingkan diri kami sendiri. Kami masih meragukan Engkau. Kami masih belum puas akan Engkau. Pimpin kami Tuhan melalui perenungan katekismus ini Tuhan. Untuk kami dapat mengerti dan bersyukur bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Sehingga rasa puas kami bukan berasal dari diri kami, tetapi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai respon kita, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Biarlah kita terus mengingat bahwa hanya di dalam Kristus kita menemukan kepuasan yang sejati. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Apalah arti hidupku, bukan pada kekuatanku, namun di tubuh lukanya bukan di kuat gagahku ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya disalib. Amin. Katakan, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Cepat katakan, seperti bunga cepat sirna, dunia tawarkan yang fana, hidup kekal panggil kita disalib. Takkan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku, ku bermegah dana Kristus disalib. Katakan, bersuka. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Roh Kudus, bantu kami, biar kami senantiasa mengarahkan hati kami kepada karya Kristus yang membebaskan, kepada karya Kristus yang menjadi kepuasan kami yang sejati. Jemaat Tuhan, katakan, dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Katakan, lunas, lunas diriku ditebus disalib. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya
sempurna. Puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Yesus, Engkau adalah harta pusaka kami Tuhan. Engkau adalah kepuasan kami yang paling sempurna. Terima kasih untuk salib-Mu, pengorbanan-Mu yang membawa terang dalam kehidupan kami. Hidup kami yang dahulunya hancur dan penuh dengan kegelapan. Tetapi karena terang-Mu yang ajaib, Kau hadirkan Tuhan kebenaran itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyadari bahwa Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Pemimpin kami yang sempurna. Penebus kami yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau berikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu. Tahta Raja yang teguh dari semula, Tuhan Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Itu adalah hak-Mu. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Mari sembah Dia. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada teratas pertolongan-Mu dan alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Berotoritas penuh atas segalanya. Itulah hak-Mu atas seisi dunia. Dia pemimpin kita yang sempurna. Pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu. Dan ku angkat tanganku, tanda ku percaya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja, Dia berdaulat, amin, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada rencana-Nya, bahwa firman-Nya dan kebenaran-Nya ialah ya dan amin. Kita berjalan teguh di atas batu karang yang tidak bisa tergoyahkan. Mari jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan, rencana-Mu akan terjadi. Tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu
selamanya. We bless you, Lord. Engkau adalah Raja kami yang mutlak, Tuhan. Engkau bertahta dalam kehidupan kami, dalam alam semesta, di dalam genggaman-Mu. Tidak ada satupun yang luput dari rencana-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami ingin menjadi Tuhan atas hidup kami. Kami berusaha menggantikan Engkau, kedudukan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami pikir kami tahu, kami pikir kami bisa mengontrol hidup kami. Tapi kami sadar, kami manusia yang lemah, penuh dengan batasan-batasan. Daging kami sering gagal, Tuhan. Biarlah hari ini kami sadar bahwa sebenarnya Engkaulah pemimpin yang sempurna. Pemimpin yang tidak yang egois, tapi pemimpin yang telah mengorbankan dirinya bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kasih-Mu, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau cengkeram hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami terus terpaut kepadamu. Biarlah firman-Mu mengkalibrasi kami, menginsafkan kami, membuat kami bertobat dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Ini adalah saat yang baik di mana kami akan berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan memberkati sehingga ini bisa menjadi alat atau sarana untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Hi church, good to see you again. I'm Ong and this is Give Beyond Weekly News. Give Beyond Church menyediakan digital booklet berjudul Kebenaran yang Membebaskan atau The Truth That Sets You Free yang dirancang untuk membantu Anda berbagi Injil dengan orang lain. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan jelas, sehingga mudah dipahami dan cocok digunakan sebagai bahan diskusi bagi mereka yang baru mengenal Injil. Untuk mendapatkannya, Anda dapat melakukan scan QR Code yang tersedia di Connect Booth lantai basement, atau mengakses link yang ada di bio Instagram @GibeonChurchSBY. Download bukletnya dan bagikan kepada teman, keluarga, atau siapapun yang ingin mengenal Injil. Di tengah situasi yang mungkin terasa gelap dan penuh ketidakpastian di Indonesia, kita sebagai gereja dipanggil untuk merespons dengan cara yang berbeda. Bukan dengan perpecahan atau persaingan, tetapi dengan kesatuan dan fokus pada misi kerajaan Allah. Dr. Ed Stetzer, seorang pakar misi dan gereja, akan membahas bagaimana kita dapat memahami misi kerajaan Allah di tengah fenomena Indonesia gelap dan kabur aja dulu, serta bagaimana gereja-gereja dapat bergerak bersama membawa terang Injil bagi kota kita. Kami mengundang Anda untuk menghadiri acara Christian Leaders Gathering dengan topik berjudul The Kingdom Mission in a Time of Indonesia Gelap, A Call for Unity, Mission, and Renewal, yang akan diadakan pada hari Rabu 26 Maret pukul 6 sore di Gibeon Church. Dengan pembicara Dr. Ed Stetzer, Dean of Talbot School of Theology, Biola University.
Mari bersama-sama membangun gereja yang tidak sekedar bertahan, tetapi berdampak pada kota dan bangsa. Daftar melalui link berikut atau kunjungi Connect Booth untuk informasi lebih lanjut. Meskipun hidup di era modern, banyak orang masih percaya pada hal-hal magis dan mistis. Pola pikir ini muncul karena menawarkan solusi secara instan. Tidak jarang kita menemukan masih banyak orang Kristen yang terikat pada praktik mistis warisan budaya nenek moyang seperti penggunaan jimat. Lalu, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi hal-hal tersebut? Kita akan pelajari bersama-sama dalam kelas APS pertemuan kelima dengan topik Bebas dari Jerat Iblis. Jangan lupa untuk melakukan registrasi ulang di basement sebelum memasuki kelas yang berlokasi di hall lantai 1. Kelas APS akan dimulai tepat pukul 3 sore. Pastikan Anda datang tepat waktu agar tidak tertinggal materi yang disampaikan. Dan make sure Anda membawa juga modul pendamping. Minggu depan, kelas APS juga akan membahas materi yang tidak kalah penting, yaitu bebas dari ikatan mamon. Kita akan pelajari bersama bagaimana konsep yang benar tentang uang dan bagaimana mengelolanya berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. So, pastikan Anda hadir kembali minggu depan. See you then! Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kami kepada Anda semua yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan renovasi gedung Gereja Gibeon. Jumlah dana yang telah terkumpul dapat Anda lihat di layar ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda semua yang ingin memberi bantuan dana. Anda bisa scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda. Bisa juga melalui transfer ke nomor rekening Building Fund di layar ini. Atau Anda juga bisa mengunjungi Giving Booth di basement setelah ibadah ini. Sebelum mengakhiri Weekly News kali ini, mari kita simak video berikut. Check this out. Hai Jemaat Gibeon, kita sudah melihat kemarin pelayanan kids berdampak kepada anak-anak. Pelayanan Justice and Mercy berdampak kepada kaum yang terabaikan. Lalu bagaimana dengan pelayanan multimedia? Saya kenal Injil itu dari Gibeon waktu lihat streamingnya ya, pada waktu COVID tahun 2020. Waktu itu kalau nggak salah firmannya itu tentang rencana Tuhan itu nggak bergantung sama apa yang kita lakukan. Ketika dia sudah dapat dari online yang ngajak saya juga. Ketika itu pas saya mengenal Gibeon, di saat lowest point dalam hidup saya mendengar Injil di Gibeon. Ini Injil atau ini pengenalan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bagaimana caranya kita berpusat pada Tuhan, tentang berhala, transaksional, segala macamnya. Pertama kali saya mengenal Injil melalui ibadah online Gibeon sejak tahun 2020. Dan puji Tuhan, saya bisa tertanam di sini karena apa? Karena semakin saya mengenal Injil, semakin saya diubahkan, kehidupan saya juga dirubah, dan saya juga bisa pelayanan di sini. Saya berterima kasih juga. Saya mengenal Injil itu pas tahun 2020 kena COVID di negeri orang, dan di mana saya tidak bisa pulang pada waktu itu. Saya bingung bagaimana saya harus mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya istri saya menyarankan untuk coba mendengarkan di Gibeon sini. Jadi waktu itu memang lagi struggle, imannya lagi goyah. Terus waktu itu ada temen ngirim link khotbah YouTube Gibeon Church. Itu ada satu kalimat yang mengena, yaitu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi terlebih dahulu. Nah, kata sudah itu yang membuat aku tersadar kalau selama ini nih ke gereja, pelayanan itu hanya rutinitas, dan akhirnya aku melakukan itu tujuannya untuk memuliakan diriku sendiri. Baik itu cari penerimaan atau bahkan menyombongkan diri. Saya dengar Injil dari kebetulan waktu itu di era COVID, dan saya dengarnya lewat YouTube, dan waktu itu dengar khotbahnya tentang the gospel yang di serinya Roma. Di situ membuat hati saya itu jadi gelisah ya mendengarkan Injil itu, karena paradigma saya, keyakinan saya dengan doktrin-doktrin yang lama itu kayak terbongkar gitu. Dan saya akhirnya memutuskan untuk tertanam di sini dan juga berkomunitas, sehingga saya juga belajar berproses dengan Injil. Wah, ternyata kita bisa melihat ya, pelayanan multimedia bisa berdampak luas dan memberitakan Injil. Saudara, dampak pengkabaran Injil yang semakin luas ini dilakukan oleh volunteer yang terus didampingi dan digembalakan. Sehingga mereka terus diperlengkapi dalam menghidupi panggilan mereka. Selain berdampak keluar, pelayanan multimedia ini juga berdampak di dalam gereja dengan mensupport jemaat yang beribadah di nursery room atau di overflow. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan bukan hanya memanggil yang mampu, tetapi Tuhan juga memampukan setiap mereka yang terpanggil. Gibeon Church masih membuka kesempatan bagi Anda yang rindu untuk melayani di multimedia ministry, kids ministry, atau Justice and Mercy Ministry. Saya meng-encourage Anda yang telah dimuridkan dan telah menggumulkan ini untuk segera mendaftarkan diri Anda melalui link berikut, atau Anda dapat mengunjungi DYC Booth di lobi gereja. God bless you.
Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dan mengatakan pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu kedua. Pada saat kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat dasar doktrin kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for coming. Dan teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya ingin juga memberikan tribute singkat untuk saudari kita yang berpulang. Salah satu leader kita, salah satu volunteer di Kids, dan juga premarital mentor kita, yaitu Veronica Puspa Dewi. Dia adalah sahabat, sister in Christ, dan rekan pelayanan yang sangat-sangat menjadi berkat bagi kami semua. Veronica bukan hanya seorang istri yang setia dari Jimmy, dan juga mama yang penuh kasih bagi Reagan dan Morgan. Mereka semua tertanam di Gibeon Church. Tetapi dia juga seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Selama 8 tahun di Gibeon Church, dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dia menanamkan benih iman menjadi kakak pembina kids bagi anak-anak kecil. Dan juga dia mementor pasangan-pasangan muda yang dibimbing di dalam pranikah, saudara. Sebelum beliau dipanggil pulang di Los Angeles, sebelum ke Los Angeles kami sempat pergi dinner. Dan dia menunjukkan kepada kami ada 18 couple yang di-mentor oleh mereka. Dia buka teleponnya, dia tunjukkan kepada saya couple-couple yang di-mentor. Dan pada waktu itu aja saya terharu. Wow, begitu luar biasanya karena dia tetap memfollow up couple-couple itu meskipun mentornya sudah selesai. Jadi sesuatu yang menjadi perenungan kita adalah hidup Veronica mengingatkan bahwa panjangnya hidup bukanlah ukuran utama. Tapi bagaimana kita menggunakan hidup untuk memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Dan hari ini warisan iman dari Veronica terus hidup dalam keluarga yang dia tinggalkan. Tetapi juga di banyak dari hati kita semua yang telah dia sentuh. Meskipun hari ini kita merasakan kehilangan yang mendalam, tetapi kita merayakan hidupnya. Hidup yang dijalani dengan sebuah tujuan, kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Karena itu sebelum kita masuk dalam khotbah, kita sama-sama berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur sekaligus berduka. Kami bersyukur atas hidup Veronica yang menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Terima kasih karena Engkau telah memakai dia sebagai alat perpanjangan kasih-Mu dan tangan-Mu dalam keluarganya, dalam gereja ini, dan dalam komunitas kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan suaminya, Jimmy, dan kedua anaknya, Reagan dan Morgan, ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam masa-masa yang berduka, yang sulit ini, kiranya Engkau menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Berikan mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap langkah hidup mereka. Kami berdoa juga agar warisan yang Veronica tinggalkan itu menjadi inspirasi bagi kami semua untuk hidup dengan sebuah purpose, tujuan, mengasihi orang lain, melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam Kristus, kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan kekal. Dan kami menantikan hari di mana kami akan dipersatukan kembali di dalam hadirat-Mu bersama dengan orang-orang yang sudah berpulang terlebih dahulu, dengan Veronica dan juga dengan semua orang percaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengalahkan maut dan memberikan kami pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara semua, kita ada di dalam khotbah berseri
Facing the World with Gospel Confidence, ini adalah eksposisi kitab dari Efesus. Dan hari ini saya akan bicara topiknya dari bayi kepada kedewasaan. Nah, kita akan membaca Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, kelihatannya 16 ayat, tapi ada beberapa ayat yang akan saya skip karena itu sudah pernah dibahas. Tapi kita baca saja, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca yang ganjil, saudara membaca yang genap ya. Saya akan memulai. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6, satu Allah Bapa semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan, iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Begitulah firman Tuhan. Nah, saudara, banyak orang berpikir jadi Kristen itu cukup percaya Yesus, cukup datang seminggu sekali ke gereja dan berusaha hidup sebaik mungkin. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa kalau saudara tidak bertumbuh, kita akan tetap jadi bayi rohani. Banyak orang yang sudah Kristen lama, tetapi kenapa kok gampang goyah hidupnya? Kenapa kok nggak bisa bedain ajaran yang benar dan ajaran yang salah? Kenapa kok gampang sekali imannya itu terombang-ambing? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu bisa dewasa, nggak jadi bayi terus-terusan. Tuhan tidak panggil kita untuk stagnan, tapi Tuhan panggil kita untuk bertumbuh. Nah, dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan logika yang sangat brilian, yang merupakan alur argumentasi, alurnya untuk menjadi dewasa. Dikatakan tadi, biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil. Banyak sekali kita hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. KTP-nya sih Kristen, tapi belum tentu berpadanan dengan Injil. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Kehidupan Allah Tritunggal ada di dalam kita. Yang kedua, kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Dan kita akan bahas itu mendalam. Dan yang ketiga, cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja. Oke, yang pertama, kehidupan Allah Tritunggal di dalam kita. Nah, saudara, kalau saudara tadi baca, dikatakan ayat 15 berkata bahwa waktu saudara jadi orang yang percaya Kristus, waktu saudara jadi orang Kristen, Kristus itu jadi kepala. Dan kita adalah tubuhnya. Nah, kepala itu gak cuma hanya nempel. Saudara punya kepala semua, itu gak cuma nempel di tubuh. Tetapi kepala, kalau kepala cuma nempel di tubuh nanti jadi Frankenstein, saudara ya. Tapi kepala itu menjadi bagian dari yang sama dalam sistem peredaran darah, sistem sarafnya sama, kehidupan itu sama dari kepala sampai ujung kaki. Artinya begini, saudara, perhatikan. Kalau Kristus adalah kepala, artinya menjadi orang Kristen itu bukan sekedar jadi orang baik atau orang beragama saja. Saya sering mendengar begini, saudara. Oh, kalau dia itu religius.
Kalau aku itu nggak religius. Oh, kalau dia itu orang beragama. Kalau aku itu ya, aku orang kristal. Apa itu? Kristen Natal gitu sebenarnya. Ya kan? Kalau menurut saya, saat kita bicara tentang itu, saudara nggak mengerti apa itu kekristenan. Karena menjadi Kristen bukan sekedar hidup lebih baik agar Tuhan berkenan kepada kita dan menerima kita. Jangan menghina Injil, jangan menghina kekristenan dan dirimu sendiri dan berpikir bahwa kekristenan hanyalah menjadi orang religius, orang beragama, orang bermoral atau orang baik. Tahukah saudara, pada waktu saudara percaya Kristus, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa maksudnya? Orang Kristen adalah orang yang dilahirbarukan. Saat Anda menjadi orang Kristen, artinya saudara masuk dalam satu keluarga dan dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita bukan cuma hanya jadi orang baik atau jadi orang yang beragama. Tetapi waktu saudara bertobat dan percaya kepada Yesus, saudara dilahirbarukan. Saudara menjadi bagian dari keluarga Kristus. Saudara menjadi anak-anak Allah. Kita bukan hanya diberi kesempatan kedua, although kita mendapatkan kesempatan kedua. Kita bukan hanya diberikan buku yang namanya Alkitab, yang dikatakan mungkin basic instruction before leaving earth. Atau panduan untuk hidup lebih baik. Bukan itu, saudara. Kita ini diadopsi dalam keluarga Allah. Saudara dulu musuh Allah, tetapi karena Roh Kudus melahirbarukan saudara, saudara jadi anak Tuhan. You have a new life. Saudara menjadi anak-anak Allah. Ada Roh Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan kalau saudara perhatikan di sini ya, tadi ayat 4 sampai ayat 6 kita baca tadi, ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ini bicara tentang Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu semua bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Untuk menebus saudara. Untuk membuat saudara menjadi bagian dari keluarganya. Artinya, kalau Yesus adalah kepala, Bapa merancangkan, Roh Kudus melahirbarukan. Artinya kita memiliki kehidupan Allah Tritunggal di dalam saudara. Jadi kita bukan sekedar menjadi orang yang lebih baik atau orang yang religius. Tetapi saudara dulu mati, tetapi sekarang hidup. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, kehidupan yang baru itu bukan hanya berarti kita lebih rajin berdoa, lebih rohani, lebih baik. Of course itu terjadi, tetapi kehidupan Allah Tritunggal itu ada di dalam kita. Saya kasih sedikit doktrin Allah Tritunggal ya saudara ya. Kalau artinya tiga pribadi satu hakikat. Allah itu Esa, bahasa Ibrani adalah Echad. Itu artinya satu, tapi punya tiga pribadi. Dan mereka tiga-tiganya pribadi itu bekerja sama untuk menyelamatkan saudara. Bapa merancangkan penebusan yang atas itu. Yesus Kristus menyelesaikan karya penebusannya. Makanya waktu dia di atas kayu salib apa katanya? Sudah selesai. Waktu dia mati tetapi dia gak berhenti mati. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mengirimkan Roh Kudusnya, roh yang sama yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Diaplikasikan penebusan itu yang sudah diselesaikan Kristus di dalam hati saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus melahirbarukan kita. Kita memiliki kekuatan itu. Dan Yesus Kristus menebus. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa masuk ke dalam tubuh orang berdosa? Saudara kan saya kan orang berdosa. Karena saudara sudah ditebus melalui karya salib. Makanya saudara bisa ditinggali oleh Roh Kudus. Dan Bapa mengadopsi saudara menjadi anak-anak Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan karena ini adalah kabar baik. Amin saudara. Ini adalah Injil. Jadi hari ini jangan meremehkan siapa dirimu. Saudara bukan cuma hanya orang religius atau orang beragama Kristen. Tapi kehidupan Allah Tritunggal, kuasa Allah Tritunggal itu ada di dalam saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kuasa Allah Tritunggal, katakan sama-sama. Kuasa Allah Tritunggal ada di dalam saya. Nah tanya sebelahnya, ada di dalam kamu enggak? Nah, amin saudara ya. Karena kalau saudara cuma hanya orang yang beragama, belum tentu. Ada yang nanya sama saya, Pak orang Kristen bisa kehilangan keselamatan enggak? Nah ini yang ikut APS sudah bisa ini jawabnya. Saya bilang begini, orang Kristen itu agamanya Kristen, belum tentu lahir baru.
Kalau orang Kristen beragama, dari awal belum tentu dia selamat. Karena hanya KTP-nya saja Kristen. Tapi orang lahir baru, ada Allah Tritunggal yang tinggal di dalamnya. Tidak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin tidak diselamatkan. Tidak mungkin rencana Tuhan gagal. Seperti tadi lagu, rencanamu akan pasti tidak akan gagal. Artinya orang lahir baru tidak mungkin kehilangan keselamatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ayat 7-10 tadi kita sudah baca berbicara tentang naik ke surga. Kristus memberi anugerah dan kasih karunia kepada umatnya. Kita nggak usah bahas. Kenapa? Karena minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat kita udah bahas. Ini udah minggu ke-10. Jadi kalau saudara baru datang sekarang, saudara saya anjurkan untuk saudara bisa nonton khotbah-khotbah yang lalu. Seperti tadi pelayanan multimedia ya saudara ya. Jadi saya mengucap syukur teman-teman multimedia itu memberitakan Injil bersama-sama dengan saya. Karena bisa sampai di Arab Saudi saudara ya. Luar biasa itu kedengeran itu lewat YouTube saya. Jadi ini semua sudah kita bahas. Kemudian ayat 11 dikatakan begini. Bahwa ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar. Ayat 11 menyingkapkan bahwa tugas para pemimpin gereja atau penilik jemaat adalah untuk memperlengkapi jemaat melakukan pelayanan, saudara. Jadi kadang-kadang saya itu sedih, saya sering dipanggil dan saya diajakin berdiskusi dengan gereja-gereja yang mungkin merasa bahwa gerejanya stagnan dan gak mau bertumbuh. Mereka bingung, pastor kok bisa ada 600 anak-anak muda yang bukan anak-anak muda saja ya, 600 jemaat yang melayani bersama-sama di Kids, kok bisa? Kita ada kira-kira 1.500 orang yang ada di dalam small group, kok bisa ya seperti itu gitu ya. Nah sedangkan kita itu di sini hamba Tuhannya udah mau mati pastor. Loh kenapa kok mau mati? Karena kita harus hadir di semuanya. Ada kedukaan, ada peresmian toko, ada anak syukuran, ada kelahiran, ada visitasi. Waduh, kita ini melakukan semua, pastor. Kita ini udah hampir ngos-ngosan, udah mau quit saya. Saya enggak kuat jadi hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kadang-kadang kita berpikir bahwa para hamba Tuhan itu kerjaannya hanya melayani jemaat. Padahal firman Tuhan berkata apa? Para hamba Tuhan itu tugasnya adalah memperlengkapi. Bahasa Inggrisnya adalah empowering, memberdayakan jemaat untuk apa? Melakukan tugas pelayanan. Makanya kita ada discover your calling. Ayo join. Jadi seperti hidup Veronica itu. Wah luar biasa. Teman saya kemarin saya sampai terharu sekali. Dan waktu dia cerita tentang, waktu saya masih sempat dinner sama dia, dia cerita tentang couples yang dia gembalakan, mentor. Aduh saya sampai wow. Ini kan adalah seseorang yang awam tetapi menghidupi panggilannya. Ibu rumah tangga tetapi menghidupi panggilannya. Sehingga itu bukan saya saja yang melakukan. Tetapi saya memperlengkapi saudara untuk supaya saudara melakukan tugas pelayanan. Karena kita semua punya panggilan. Saudara gak cuma hanya duduk manis seminggu sekali. Tetapi saudara menjadi terang Kristus. Menjadi hamba Tuhan di pabrikmu, di tokomu, di perusahaanmu. Di sekolahmu, di kampusmu. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi tugas para pemimpin adalah memperlengkapi jemaat untuk melakukan pelayanan. Nah, apa tujuan dari semua pelayanan ini? Tujuannya apa? Kenapa kita sibuk? Kenapa kita melakukan ini semua? Kenapa saudara datang ke sini? Kenapa saudara terlibat dalam pelayanan? Apa tujuannya? Tujuannya adalah di ayat 12 dan ayat 13. 13-nya ya kita langsung baca ya. Ayat 13 yang putih. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Terus baca sama-sama. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi dewasa rohani. Inilah tujuan dari semua yang terjadi di gereja. Jadi gereja ada untuk membawa kita menuju kepada kedewasaan. Artinya kalau Rasul Paulus bilang begitu, artinya gereja penuh dengan orang-orang yang masih belum dewasa secara rohani. Kita masuk dalam poin yang kedua. Kita masih hidup dalam ketidakdewasaan rohani. Paulus menjelaskan dalam bentuk negatif di ayat 14-nya. Di ayat 14-nya ya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh
rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahasa asli dari anak-anak itu adalah infants. Infants itu bukan anak-anak, saudara. Tapi apa? Bayi-bayi. Bayi, saudara. Nah, coba kita berhenti sejenak di sini ya. Artinya waktu saudara percaya Kristus, saudara punya kehidupan Allah Tritunggal, saudara jadi lahir baru, saudara punya ciptaan yang baru. Tapi waktu saudara lahir baru, saudara nggak langsung jadi dewasa. Saudara nggak langsung jadi Superman. Saudara lahir baru langsung nggak hidupnya langsung kudus. Bisa tiba-tiba menolak dosa gitu ya. Saudara tiba-tiba bisa jadi sabar dengan sendirinya. Tidak. Meskipun kesabaran, kasih, sukacita itu sudah ada. Tapi belum keluar. Karena kamu masih bayi. Jadi lahir baru itu tidak otomatis dewasa rohani. Saudara masih bayi. Siapa yang ngomong? Paulus. Paulus saja bilang, kita termasuk dia. Jadi apa artinya tidak dewasa rohani? Apa artinya masih bayi? Karena tidak otomatis masih seperti bayi. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tanda ketidakdewasaan rohani. Ada beberapa ciri-cirinya. Dan ini bisa kita pakai untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam diri saudara hari ini. Oke? Ada beberapa ciri-ciri atau tanda ketidakdewasaan rohani. Saudara mau belajar? Ya, kita akan teruskan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, saudara, saya punya anak 3 ya saudara ya. Dan anak-anak saya grow up di Amerika. Gak ada sus, gak ada pembantu, gak ada family yang bantu. Jadi kami banyak sekali melakukan semua sendiri. Jadi saya observasi anak-anak saya. Jadi waktu saya mempelajari ini, wah ini saya jadi ingat banget bagaimana anak-anak saya masih bayi itu seperti apa. Ya saudara, sekarang anak-anak saya udah besar-besar, tapi saya masih ingat. Saya sempat diskusi sama istri saya ya. Dulu anak kita tuh kayak gini ya, kayak gini. Iya, anak kita kayak gini. Nah, ini saya akan jabarkan kepada saudara dan itu ternyata disampaikan oleh Rasul Paulus melalui ayat-ayatnya. Luar biasa. Ya kita lihat, ciri-ciri pertama, bayi rohani tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Semua dianggap podo. Sudah pernah gak ketemu sama orang Kristen? Iku lah podo ae sih. Iya kau podo ae. Pokoknya ono Yesus sih. Ono ayat Alkitab podo gitu. Saudara pernah gak ketemu sama orang, terus lihat khotbah atau gitu. Api. Terus lihat khotbah ini, api. Semua dibilang bagus. Bahaya loh saudara. Saya jadi ingat anak saya dulu waktu masih kecil. Anak saya masih kecil. Dikasih cookie, makan. Masuk ke mulut. Tak kasih sepatu ya pasti dimakan sama dia. Gitu saudara. Dikasih cacing, sama dia diambil bisa dimakan itu saudara. Kenapa? Dia nggak bisa bedakan makanan sehat, makanan tidak sehat, makanan racun, makanan yang kotor. Yang membuat dia sakit, dia nggak bisa bedakan. Semuanya dimasukkan mulut. Bayi tidak mampu membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Itulah bayi rohani. Kalau saudara tidak paham Alkitab, saudara tidak paham Injil, saudara bisa tertipu oleh ajaran yang menyenangkan telinga, kelihatannya baik, tetapi berbahaya bagi jiwa saudara. Martin Luther ini bilang begini, tidak ada yang lebih berbahaya daripada pengajaran yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya melawan Injil. Yang setuju katakan amin. Sudah tahu siapa Martin Luther? Tokoh reformator. Yang mengkritisi apa? Mengkritisi praktek-praktek gereja pada saat itu. Ya itu saudara. Banyak orang hanya herd mentality seperti anak kecil. Ya ayo ke sana seperti anak bebek. Deko semua. Padahal dibawa ke suatu tempat yang sesat saudara. Jadi ini bahaya. Karena itu kalau saudara dengarkan firman, memperhatikan ajaran, tolong diteliti. Tolong didengarkan seksama. Kalau saudara tidak bisa membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah, artinya saudara dan saya masih bayi rohani. Kalau Anda tidak memahami Alkitab dengan baik, artinya Anda belum memiliki kebijaksanaan teologis. Pengetahuan doktrin saudara masih kurang. Makanya saudara nggak bisa bedakan. Dibilang api semua bagus. Artinya Anda masih bayi rohani. Halo? Ya, kita masuk ya, maju lagi ya. Saya masih ingat, bayi itu selalu sangat egois.
Bayi itu hanya peduli sama dirinya sendiri. Begitu juga orang Kristen yang belum dewasa, selalu peduli sama dirinya sendiri. Kalau saudara lihat, Rasul Paulus ngomong di ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu apa? Coba baca sama-sama. Lemah lembut dan apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Kenapa? Saudara, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil dan mulai belajar ngomong. Yang dia ngomong itu dia bilang no. No. Gitu. Ayo kamu harus makan. No. Oh, gitu kan. Terus udah gitu kalau dia satu lagi ya dia of course belajar ngomong papa, mama ya, daddy, mami gitu ya. Tapi habis itu kalau dia nemu mainannya, dia mine. It's mine gitu. Kita harus ngajari apa? Ayo share. Terus dia bilang no. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. Semuanya punyanya dia dan dia tidak mau share apa-apa. Tapi kita harus ajarin, ayo belajar share, ayo belajar nice, ayo belajar hak. Kenapa? Kok anak kecil tuh harus diajarin gitu? Ya karena anak kecil, itulah natur dosa kita. Kita punya natur dosa egois, selalu mikirin diri sendiri. Tanda-tanda ya, bayi rohani yang egois selalu mudah tersinggung. Mengeluh karena tidak diperhatikan. Mereka selalu merasa diri mereka tidak diperhatikan atau diperlakukan tidak adil. Sangat sensitif. Ada apa-apa diomongin baik sedikit, diomongin dengan sesuatu yang nasihat, bisa-bisa tersinggung. Mereka lebih peduli tentang bagaimana orang lain memperlakukan mereka daripada bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Coba kita cek saudara. Kalau kita didapati sering berkata, aku gak dihargai, aku gak diperhatikan, aku tidak diperlakukan dengan baik. Jangan-jangan bisa jadi Anda itu tanda bahwa Anda masih bayi rohani. Halo? Itulah sebabnya kita perlu terus berproses, kita perlu terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang amin 2 orang. Ya, amin saudara ya. Terakhir. Yang tentang bayi rohani. Bayi rohani tidak stabil dan mudah terombang-ambing. Saudara saya masih ingat ya. Itu anak saya tuh dulu waktu masih kecil itu, nggak bisa attention span-nya. ADD, ya attention span-nya. Oh anak saya nggak ADD ya, cuma maksudnya attention span-nya itu pendek sekali. Wah kadang-kadang dia bisa ketawa-ketawa. ketawa-ketawa. Habis itu detik kemudian bisa nangis. Wah gitu kan. Udah gitu gampang bosen. Makanya kalau semua bukunya anak kecil itu kan colorful. Oh dia bisa lihat sana, lihat sini. Udah nggak dibuang shred gitu. Terus diambil apa lagi gitu ya. Wah dipegang-pegang, dibau-bau. Buang gitu. Cari apa lagi? Attention span-nya nggak bisa lama. Artinya apa? Coba kita lihat di sini di Efesus 4:14 di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari dia katakan gini. Kita tidak menjadi anak-anak lagi yang merah baca sama-sama. Yang terombang-ambing dan terbawa-bawa ke sana kemari oleh. Nah bayi itu mudah berubah-ubah. Bisa tertawa dalam 1 detik lalu menangis dalam detik berikutnya. Maksudnya apa? Tidak terombang-ambing dan berubah-ubah dan dibawa ke sana kemari. Maksudnya ini, bayi rohani itu hidup seringnya dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Wah kalau dapat mujizat, kalau dapat terobosan, wah senangnya setengah mati. Tapi kalau sudah tidak ada, bosen dia. Bayi rohani hidup dari satu pengalaman emosional ke pengalaman emosional yang lain. Bayi rohani datang ke gereja mendengarkan khotbah yang menggugah hati. Ditanyain, gimana tuh khotbahnya itu? Bagus. Aku sampai nangis aku. Wah luar biasa. Tapi habis itu pulang, tidak ada perubahan. Senang. Bagus. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya pancetai. Padahal tergugah. Tapi habis itu tidak melakukan perbaikan. Tidak bertobat. Tidak melakukan perubahan dalam hidupnya. Kalau bahasa Inggrisnya didn't follow through. Jadi sih anget-anget itu loh. Ayam itu loh. Ya kan. Jadi anget. Tapi habis itu dingin lagi. Saudara ini menarik sekali. Satu hari Yesus pernah mengutus murid-muridnya. Dan Yesus bilang, kamu pergi, kamu ketemu sama orang yang dirasuk setan, usir setan.
Kamu lihat orang sakit, doakan. 72 murid diutus. Wih, waktu kembali, setelah beberapa jam mereka kembali, wah mereka excited. Wah Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami dalam namamu. Kami usir, orang itu bisa sembuh dalam namamu. Dan saudara tahu Yesus jawabannya menarik saudara. Di Lukas 10 ayat 20 dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan bersuka cita karena apa? Roh-roh takluk kepadamu. Tetapi apa? Bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Nah ini apa maksudnya? Yesus ngomong gini loh. Jangan terlalu happy kalau kamu dapat mujizat. Jangan terlalu happy kalau doamu dijawab. Jangan terlalu happy kalau kamu mengalami hal-hal yang spektakuler. Yang seharusnya membuat kamu sukacita, yang seharusnya menjadi dasar imanmu, itu bukan kalau setan itu kabur, mujizat terjadi, bukan. Tetapi kalau namamu tertulis di surga, itu yang seharusnya menjadi sumber sukacita yang tidak akan berubah. Orang Kristen dewasa secara rohani tidak perlu terus pengalaman spektakuler. Apakah itu baik? Baik, tetapi pengalaman spektakuler, mujizat, terobosan itu tidak harus selalu terjadi. Bahkan pada saat seakan-akan sepertinya doamu tidak dijawab. Padahal mungkin saudara sudah setia, mungkin seakan-akan saudara ngalami yang menjadi tagar tadi. Hashtag Indonesia gelap. Saudara ngalami kegelapannya. Tetapi saudara tetap beriman. Saudara tetap berpegang sama janji Tuhan. Bahkan waktu saudara tidak merasakan sesuatu yang merinding. Sesuatu yang istimewa. Karena imanmu itu ada di dalam Yesus Kristus dan karya salibnya. Dan itu cukup buat kamu. Artinya saudara jadi dewasa rohani. Saudara tidak terombang-ambing ke sana kemari. Amin saudara. Jadi ciri-ciri kedewasaan rohani adalah lawannya ya saudara. Saudara punya pemahaman doktrin yang matang. Itulah sebabnya kita ajakin saudara untuk ikutan APS. Nih nanti jam 3 ya saudara ya. Itu udah kelas yang kelima kalau nggak salah. Itu kalau yang kelima, ini hari ini topiknya keren. Apakah orang Kristen bisa disantet? Oh ayo tahu jawabannya nggak? Ayo. Bisa kerasukan setan? Ayo. Saudara pernah lihat orang kerasukan gitu ya. Orang Kristen bisa nggak? Nah ya toh. Saudara ini jawabannya enggak. Kalau saudara ngerti tentang pemahaman doktrin yang matang, saudara kan bijaksana secara teologis. Saudara bisa tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah itu seperti apa. DM saya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pastor, ini benar enggak? Sesat enggak? Sesat enggak? Sampai kesel aku jawabnya. Ya kan? Soalnya saya bingung ini siapa ini? Enggak tahu aku gitu. Tapi tanya semua gitu. Kadang-kadang hanya mengajak berdebat gitu. Yang kedua, tidak berpusat pada diri sendiri terus. Gimana caranya? Belajarlah melayani orang lain. Bergabunglah di dalam komunitas. Supaya apa? Supaya mudah bertobat, belajar gak egois. Kalau ada kesalahan, belajar minta maaf, mengakui kesalahan, gak mudah tersinggung. Stabil, konsisten, konsekuen, dengar khotbah, bertobat, ditulis. Tuhan aku mau. Pakai aku minggu ini belajar untuk menghidupi Injil. Menghadapi penderitaan, tetap setia bahkan ketika musim hidup berubah. Dan tidak selalu dalam keadaannya baik. Dan yang menarik di sini ya, tadi saya sudah sempat mention. Paulus melalui suratnya berkata, kita, bukan kamu. Artinya apa? Dirinya termasuk. Betul nggak? Kita, katakan sama-sama kita. Itu termasuk saya saudara. Artinya Paulus mengakui bahwa dia masih memiliki ketidakdewasaan rohani. Lah kalau Paulus saja berkata demikian, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin dari tadi saudara ada yang berpikir begini, aku tahu, pasti ada yang pikir. Ini bukan buat aku ini sudah dewasa rohani. Wah gitu saudara. Lebih dewasa dari Paulus, lebih hebat dari Paulus yang menulis 2/3 dari Alkitab, I don't think so. Paulus yang nulis 2/3 dari Alkitab, perjanjian baru, 2/3 dari perjanjian baru. Harus akurat ya saudara, 2/3 dari perjanjian baru. Ngomong, kita ini anak-anak. Artinya dia masih work on it, gak pernah lulus. Artinya kalau Paulus saja masih seperti itu, saudara dan saya masih butuh terus bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin.
Jadi kita sudah memiliki hidup yang baru tetapi perlu terus mengupayakan untuk jadi dewasa. Jadi again, grace is not opposed to effort. Kasih karunia tidak pernah menentang usaha. Tapi usaha bukan untuk mendapatkan. Tetapi usaha untuk menghidupi apa yang sudah diterima. Katakan sama-sama, sudah saya terima. Sudah saya. Jadi sudah ada di dalam dirimu. Saudara perlu menghidupinya. Supaya saudara semakin dewasa. Nah, 2 prinsip yang diingat. Ini bukan nasihat baik, tetapi nasihat yang berdasarkan kabar baik. Oke, saudara. 2 prinsip yang diingat. Jadi gini, kalau saudara ada di dalam sebuah gereja, jangan terkejut melihat ketidakdewasaan rohani di gereja. Kalau saudara bilang, aku gak seneng ke gereja. Apa? Orang-orang itu munafik. Wah, gitu kan. Sering begitu ya. Saudara, kalau saudara bilang gereja, saudara tolak gereja karena banyak kemunafikan dan banyak dosa. Itu seakan-akan begini, aku gak senang rumah sakit. Karena di rumah sakit banyak orang sakit. Nah, merupakan sebuah kebodohan kan? Makanya di sini apa? Gereja dipenuhi dengan popok rohani. Popok kotor. Secara rohani. Kenapa? Karena orang-orangnya masih bertumbuh semua. Dari bayi menuju kepada kedewasaan. Makanya kita punya hashtag. Hashtagnya apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kalau sempurna, begitu saudara masuk, rusak. Betul saudara? Karena kita semua ini tidak sempurna. Jadi jangan kaget. Nah yang kedua, gini saudara. Terus orang bilang, wah ini kan tempat bukan untuk orang sempurna. Ya sudah toh. Ya wis aku kayak ngene iki. Nah, enggak bisa saudara. Kenapa? Jangan pernah puas akan ketidakdewasaan rohani dalam diri sendiri. Jadi kita nggak boleh kaget melihat ketidakdewasaan di dalam gereja, tapi kita juga tidak bisa mentoleransi ketidakdewasaan dalam diri kita sendiri. Mungkin pada waktu saudara mulai melayani, waktu saudara bahkan di gereja sini rebutan parkir gitu ya saudara ya. Dan saudara bilang orang kok tadi jadi asyir kok nggak sopan gitu misalnya gitu ya. Misalnya. Saya itu suka sekali ada sebuah quote dari Pak Pendeta Yakub Trihandoko. Dia bilang begini, dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Betul gak? Orang lain tuh mungkin salah, tapi awakmu dewe gitu. Akeh dosane ya. Betul saudara? Ayo katakan sama-sama ya. Dia mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Amin saudara? Jadi supaya apa? Ingat. Bahwa kamu juga masih work in progress. Kamu juga masih banyak yang perlu diubah. Kamu masih perlu semakin dewasa. Dan kita harus ingat, yang tinggal di dalam kita itu ada kuasa kehidupan Allah Tritunggal. Pasti bisa berubah. Pasti bisa ngampuni. Pasti bisa sabar. Pasti bisa hidup penuh dengan kasih karunia. Makanya bukan tempat untuk orang sempurna, gak berhenti di situ. Tetapi apa? Disempurnakan oleh kuasa Injil. Nah sebelum kita masuk di dalam poin yang terakhir, refleksi diri ya. Investigasi yuk hati kita. Apakah saudara dan saya bertumbuh secara rohani atau saudara cuman hanya datang ke gereja dengar seneng kalau mengalami emosional. Wah aku nangis pastor luar biasa. Tapi apakah saudara berubah? Lebih rendah hati? Lebih belajar berbahagia meskipun mungkin keadaanmu tidak membahagiakan? Lebih mampu self control, memiliki banyak damai sejahtera meskipun mungkin keadaanmu kurang baik. Saudara tetap bisa punya damai. Bukankah itu adalah berkat mujizat yang jauh lebih besar? Terus gini yang kedua. Nah ini jarang. Saya sering tanya sama istri saya sering tanya sama tim pastoral saya sering tanya sama orang-orang yang dekat sama saya. Apakah saya berani untuk bertanya kepada orang lain? Menurutmu, apakah aku sudah berubah? Ada masukan enggak? Apakah aku lebih rendah hati? Apakah aku lebih bahagia, mampu self control? Apakah aku lebih jadi orang yang penuh dengan damai? Mungkin kita susah tanya itu sama orang yang terdekat. Kenapa? Karena takut jawabannya. Dan jawabannya bisa mengejutkan. Tapi perhatikan, ini adalah langkah awal dari pertumbuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, yang terakhir saudara ya. Cara bertumbuh dewasa adalah mengerjakan kesatuan melalui gereja.
Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang kuning ya. Kita baca sama-sama yang kuning, ayat 13. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman. Nah, stop dulu. Dikatakan bukan sampai dewasa saja. Tapi kesatuan iman. Terus dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Baca yang kuning selanjutnya, kedewasaan penuh. Nah, dalam bahasa Yunaninya, nah saya jelaskan ini, perhatikan saudara. Paulus menggunakan ungkapan yang sangat unik. Karena di ayat 13 ini sebenarnya tidak tertulis sampai kita jadi dewasa dalam bentuk jamak. Tetapi kedewasaan penuh. Katakan sekali lagi kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Nah, bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Tapi anehnya tadi, kita adalah anak-anak rohani. Anak-anak. Bentuknya jamak. Jadi waktu kita masih bayi rohani, kita ini bayi-bayi rohani, jamak. Tapi di sini dewasanya kok tunggal? Apakah Paulus ada kesalahan grammar? Kesalahan tata bahasa? Tidak, saudara. Ternyata setelah saya pelajari dan pakar-pakar Alkitab, dia bilang begini, bentuknya tunggal itu maksudnya ini. Sampai kita menjadi satu manusia yang dewasa. Yaitu apa? Paulus menggunakan bentuk tunggal maksudnya apa? Seolah-olah Paulus membuat pernyataan teologis yang sengaja. Ini semua tujuannya cuma satu orang. Siapa itu? Supaya kita dewasa menjadi seperti Kristus. Dulu kamu memang bayi rohani, macam-macam wataknya, tersinggungan. Saya nggak bilang yang di sana tersinggungan ya, saya tersinggungan, benci, minder, ya kan, sombong, ya kan, macam-macam gitu. Tapi itu semua dirubah untuk menjadi seperti Kristus, satu orang seperti Kristus. Jadi yang belum dewasa dibilang bayi-bayi rohani, tapi kita sedang menuju kepada kedewasaan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Dan gimana caranya? Caranya adalah melalui komunitas gereja. Paulus menjawabnya dengan sangat jelas. Sekali lagi, bukan saya yang ngomong, tetapi Paulus melalui kitab Efesus. Kita bertumbuh menjadi dewasa melalui gereja. Coba kita lihat di sini. Ayat 16-nya. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lah gimana itu bisa terjadi? Petunjuknya di ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bahasa Inggrisnya bukan berpegang teguh. Tapi speaking the truth in love. Berbicara kebenaran dalam kasih. Jadi begini, kita bertumbuh dewasa. Dengan saling berbicara kebenaran dalam kasih. Nah ini susah loh. Kita gak bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh komunitas yang mau menegur kita bicara kebenaran, tapi bukan kebenaran toh. Tetapi kebenaran dalam kasih. Ayo katakan sama-sama, kebenaran dalam kasih. Berbicara, ayo sama-sama katakan, berbicara kebenaran dalam kasih. Loh kenapa kok ini susah? Karena Jonathan Edwards pernah bilang begini, kasih yang sejati tidak membiarkan saudara kita tetap dalam kesalahan. Tetapi membimbing mereka kepada kebenaran. Terus kemudian dia meneruskan, ini susah sekali. Lu kok bisa? Karena manusia berdosa punya kecenderungan. Biasanya gini, kita suka baik sama orang. Tapi gak suka negur orang, betul atau tidak? Artinya apa? Kasih tanpa kebenaran. Ya baik sama dia. Terus, wah tapi kok kelakuannya kayak gitu ya, gimana ya? Aduh, kok dia percaya ajaran yang sesat ya? Aduh, gimana ya? Wis babano wis. Bukan urusanku. Yang penting aku baik sama dia. Nah, ini yang banyak terjadi. Kasih tanpa kebenaran jatuh dalam kesesatan, Saudara. Saudara, kalau saudara hanya menunjukkan kasih tanpa kebenaran, kamu sebenarnya nggak mengasihi orang itu. Misalnya kalau seorang temanmu terlibat dalam dosa, percaya sesuatu yang kurang bagus, kurang benar. Anakmu, orang tuamu percaya sesuatu yang kurang benar. Tapi kamu gak menegur karena takut menyakiti perasaan mereka. Itu bukan kasih.
itu ketakutan. Takut kalau dia tersinggung. Saudara, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri tanpa ada orang lain yang bicara kebenaran sama kita. Kita tidak bisa melihat karakter kita sendiri dengan benar tanpa ada orang lain yang menegur dan berbicara kebenaran kepada kita. Terus satunya bukan cuma hanya baik-baik kasih-kasih gitu aja. Tapi yang satunya, nah ini model kayak saya saudara. Model kayak saya modelnya kolerik gitu ya. Saya tidak ada masalah untuk negur orang. Tapi itu juga salah. Kenapa? Karena kebenaran, teguran tanpa kasih merupakan kekejaman. Di sisi lain, kalau kita berkata kepada orang lain dengan penuh kebenaran, itu bisa kejam, terlalu keras. Yang didapat apa? Negatifnya. Kamu nggak membuat perubahan sama orang itu, yang justru mereka semakin defensif. Mereka bertahan, mereka nggak mau berubah karena yang didapat adalah emosimu. Kalau kamu berkata kasar, oh kamu malas, kamu itu bodoh, kamu itu memang selalu buat kesalahan. Mereka nggak akan dengar koreksi saudara, mereka hanya bela diri, mereka hanya sakit hati. Saudara, seringkali kita mengatakan kebenaran atau menegur tanpa kasih karena sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada orang bahwa kita benar, dia salah. Kita lebih pintar, dia bodoh. Kita merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita negur, kita ngomong kebenaran tanpa kasih karena kita ingin menang debat. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, biasanya karena kita takut nanti orang itu marah sama kita nggak enak, nanti kita nggak enak sama dia, kita merasa bersalah. Alasan kita tidak mengatakan kebenaran adalah kita berpusat sama diri kita sendiri. Kita nggak mau meresikokan pride kita. Tapi lihat, kebenaran dalam kasih membawa kepada kedewasaan. Nah saudara, kenapa kok dari tadi, bahkan Jonathan Edwards bilang ini susah. Saudara tahu kenapa kok susah melakukan kebenaran dalam kasih? Karena seringkali yang jadi pusat kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa kok kita hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih? Kita negur tanpa kasih. Karena sebenarnya kita nggak peduli tentang kebenaran. Kita lebih peduli sama diri kita sendiri. Yang penting aku menang, yang penting aku benar, yang penting dia salah, dasar bodoh gitu. Kalau kita memberikan kasih tanpa kebenaran, oh kasih nggak mau negur, padahal dia salah, padahal percayanya ngawur. Karena kita tidak mengasihi mereka, kita lebih mengasihi diri sendiri, pusatnya diri sendiri. Perhatikan saudara, dosa itu tidak bisa melakukan kebenaran dalam kasih, nggak bisa. Kenapa? Kita selalu ekstrim. Either kasih saja tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Saya mau tanya dan membuat sebuah statement. Saudara tahu di mana kebenaran bertemu dengan kasih? Di mana? Injil adalah satu-satunya tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di seluruh sejarah manusia, kebenaran dan kasih seringkali tampak seperti dua kutub yang sulit ketemu. Kebenaran menuntut keadilan, sedangkan kasih menawarkan pengampunan dan belas kasihan. Kalau Tuhan hanya bertindak berdasarkan kebenarannya, maka nggak ada manusia berdosa yang tidak akan memiliki pengharapan. Karena hukum Allah menuntut upah dosa adalah maut. Harus dibinasakan kalau hanya berdasarkan kebenaran. Namun Allah hanya bertindak, kalau cuman hanya bertindak sama kasih, tanpa memperhitungkan kebenaran, tanpa memperhitungkan keadilan, maka dosa tidak akan pernah dihukum. Dan Allah tidak menjadi adil. Saudara tahu di mana kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna? Di kayu salib. Kebenaran dan kasih bertemu secara sempurna. Di kayu salib kebenaran Allah tetap ditegakkan. Karena yang menanggung hukuman Allah, yang menanggung murka Allah adalah Yesus Kristus. Adil, tetap adil. Tetapi yang menanggung bukan saudara, yang menanggung bukan saya yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus Kristus menanggung, menyerap murka Allah yang adil. Dan hukuman atas dosa ditimpakan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama,
Di kayu salib kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yesus Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Meskipun saudara dan saya layak dihukum, tetapi dengan sukarela dia mengambil tempat kita. Sehingga salib bukan hanya lambang penghukuman, tetapi salib juga lambang kasih karunia. Salib adalah lambang pengampunan. Salib adalah lambang belas kasihan. Kebenaran dan kasih bertemu dalam pribadi Yesus Kristus. Salib bukanlah negosiasi antara kebenaran dan kasih, tetapi di situ pertemuan yang sempurna. Di dalam Yesus Kristus, Allah bukan hanya hakim yang adil, tetapi dia juga Allah juru selamat yang penuh kasih. Yesus sepenuhnya dihukum untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tetapi Yesus sepenuhnya dikasihi oleh Allah. Dan melalui Kristus, barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi ada di bawah penghukuman, memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara mau dewasa, perhatikan. Dorongannya dari mana? Dorongannya dari sini. Injil yang kita baru dengarin. Sumber yang mendorong pertumbuhan kita menuju kepada kedewasaan. Karena tanpa saudara dapat sadar betapa mahalnya harga yang dibayar Yesus, saudara tidak akan pernah menghargai betapa besarnya hadiah yang saudara terima. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang businesswoman, dua businesswoman, sahabatan. Satunya punya pekerjaan, dan pekerjaan ini sedang minus. Mungkin dia mengalami dampak Indonesia gelap. Minus. Dan dia bilang, aku sudah mau putus asa. Yang satunya sangat diberkati Tuhan. Sahabatan. Sahabatnya bilang gini aja. Aku tahu kenapa kamu minus. Kenapa? Karena kamu ini tidak punya skill untuk accounting. Kamu itu campur semua yang personal, segala macam campur jadi satu. Personal, bisnis, sehingga kacau balau. Kamu tidak punya manajemen skillnya. Aku ini punya. Gini aja, tak bantu. Kamu tidak usah pusing. Aku ke kantormu, tak beresin semua pembukuan. Dan kalau ada yang minus, dipegang tangannya. Jangan takut. Tak talangi. Wah, kok gitu ya? Iya. Kamu sahabatku. Wis, tenang aja. Maka berjalan. Sebulan, beres. 2 bulan, 3 bulan. Dan perusahaannya mulai kembali baik. Terus si sahabat yang tadi ngalami minus itu, dia itu kurang ngerti ya. Jadi dia itu ya sukacita, senang gitu ya. Tapi satu hari pas lagi sahabatnya ini gak masuk kantor, dia datang, dia duduk, dia buka buku pembukuannya. Terus dia cek semua. Dia baru sadar tiap bulan selama 3 bulan ini sahabatnya itu norokin minusnya. Banyak sekali. Dia sampai kaget. Hah, berarti betapa hancurnya perusahaanku, betapa bobroknya manajemenku ini. Sampai aku harus minus segini banyak dan ini temanku ini ngelakuin ini semua dan beresin dan dia norokin. Dia nangis. Dia tidak sadar selama 3 bulan ini temennya itu berkorban untuk dia. Waduh, dia sampai hancur, dia nangis. Besoknya temannya datang, dia langsung rangkul. Aduh, aku tidak pernah tahu segitu banyak kamu menolong aku. Aku tidak pernah tahu kamu berkorban. It's okay, it's okay. Dari cerita ini kita belajar apa? Kalau saudara nggak tahu betapa bobroknya dirimu sehingga butuh anak Allah yang harus mati di atas kayu salib, kamu nggak akan pernah sadar betapa berharganya kamu. Karena anak Allah yang di atas kayu salib itu rela mati karena dia sayang sama saudara. Saudara, kita seringkali lupa. Karena kita cuma hanya lihat hanya satu sisi. Lihat salib. Waktu saudara lihat salib, betapa bobroknya kita. Sehingga harus dia yang mati. Tapi betapa mengasihinya Tuhan. Sehingga dia rela mati buat saudara dan saya. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar.
betapa berharganya saudara. Tetapi pada saat yang sama saudara juga sadar, kalau gak ada Yesus, kita semua binasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini adalah kasih karunia. Karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan takut dan dengan takut dan gentar. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tim Keller berkata begini, kita hanya bertumbuh jika kita hidup dalam komunitas yang meneguhkan kita dengan kasih dan mengoreksi kita dengan kebenaran. Reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apakah kita cukup rendah hati untuk menerima teguran dari saudara seiman? Apakah kita berani bicara kebenaran dalam kasih kepada orang lain? Apakah kita bertumbuh karena dorongan Injil atau karena tekanan agama atau perasaan bersalah? Hari ini saya berdoa, biarlah Injil itu menjadi basis dan dorongan buat kita semakin dewasa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu sebagai lagu respon kita bahwa my worth is not in what I own. Apa yang menjadi keberhargaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tetapi di dalam Kristus saja. Sebelum kita menaikkan lagu ini sambil musisi menyiapkan diri. Orang berinjil sudah memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Namun juga perlu terus belajar menghidupi pembaharuan melalui Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil perlu terus bertumbuh menjadi dewasa. Namun dia tidak bisa bertumbuh sendiri. Dia harus bertumbuh melalui gereja. Orang berinjil berani bicara kebenaran yang menyakitkan, tetapi melakukan dengan kasih yang menyembuhkan. Orang berinjil sudah diterima sepenuhnya oleh Kristus, tetapi tetap terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Apalah arti hidupku, bukan pada kekuatanku, bukan pada kekuatanku, bukan namun di tubuh lukanya disalib. Amin. Bukan di kuat gagahku, bukan di kuat gagahku, ataupun kebanggaanku, namun di dalam darahnya, disalib. Bersukakan penebusku, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Hidup kita hari ini ada, besok bisa nggak ada saudara. Pandang kepada Yesus. Seperti bunga cepat sirna, dunia tawarkan yang fana. Hidup kekal panggil di mana? Kita disalib. Amin. Jangan bangga, takkan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku. Ku bermegah karena Kristus disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Dua makna ku sadari, jadikan lagu ini doa kita semua. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus, disalib. Kita naikkan sekali lagi, dua harga, dua makna. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku. Lunas diriku ditebus.
jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersutakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Puas yang sempurna dalam Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Karena Engkau memberikan lebih dari yang pernah kami bayangkan. Bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya pengampunan, tetapi kehidupan-Mu sendiri. Kau taruh di dalam hati kami, hidup kami. Kami dulunya mati dalam dosa, tapi Engkau bangkitkan bersama dengan Kristus. Kami yang tidak layak, kini kami disebut dan dipanggil menjadi anak-anak-Mu. Kami sadar Tuhan, iman yang lahir dari dalam hati kami, lahir baru, itu karena kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami gak mau Tuhan tetap jadi bayi. Tapi Engkau memanggil kami untuk bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan, kami sadar bahwa kami gak bisa bertumbuh sendirian. Kami butuh gereja-Mu. Kami butuh saudara seiman yang meneguhkan kami dengan kasih. Tetapi juga bisa menegur kami dengan kebenaran. Tuhan, bentuklah kami menjadi komunitas yang bukan sekedar social club. Cuma hanya berkumpul. Tapi kami benar-benar bisa bertumbuh bersama. Buatlah kami menjadi gereja yang berani berkata benar tanpa menyakiti. Tetapi mengasihi tanpa kehilangan kebenaran. Jadikan gereja ini bukan hanya tempat yang nyaman. Tetapi tempat di mana orang-orang dapat bertumbuh dewasa. Ubahlah kami secara pribadi. Jangan biarkan kami tetap jadi bayi rohani. Tapi biarlah kami semakin haus akan Engkau. Kami menjadi dewasa dan menghidupi panggilan kami. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus, biarlah kami ingat akan apa yang sudah Kau lakukan untuk menjadikan kami serupa dengan Engkau. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru dan sudah dibaptis. Dan menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara sudah melakukan itu, saya ajak dan persilahkan saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti ini di atas kepala kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Yesus hancur supaya saudara dapat dipulihkan. Supaya saudara dapat diselamatkan. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang setuju katakan amin. Mari makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Kita minta Tuhan menata ulang hati kita. Kalau ada di antara saudara yang perlu bertobat, bertobatlah. Bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan perasaan. Tapi biarlah hatimu ditata ulang, hatimu dikalibrasi. Sehingga pulang dari sini, saudara pun juga mengalami perubahan demi perubahan dan mulai mengambil langkah iman untuk berubah. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur, berdoa, mengucap syukur. Betapa berdosanya kita sehingga butuh Kristus. Anak Allah sendiri yang mati buat saudara. Tapi pada saat yang sama,
betapa berharganya saudara dan betapa dikasihinya saudara. Karena anak manusia itu rela mati untuk menyelamatkan saudara. Mari sama-sama kita berikan doksologi kita. Pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Praise God in whom all Blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah, katakan. Puji Allah sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari sama-sama arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau sudah dilahirbarukan kembali dengan kuasa Allah Tritunggal yang tinggal di dalam engkau. Biarlah engkau tidak menjadi bayi rohani, tetapi menuju kepada kedewasaan sehingga engkau semakin serupa di dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan penghiburan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara, menguatkan saudara, mendewasakan saudara dari sekarang sampai Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday.